Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Ramadan Ceria bersama anak hebat. Podcast yang selalu menemani hari-hari Ramadan kalian dengan cerita seru, ilmu bermanfaat, dan tentunya penuh kebaikan. Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Selain puasa, ada satu amalan yang sangat dianjurkan, yaitu berbagi dan sedekah. Tapi sebenarnya apa sih arti berbagi dan sedekah itu dan kenapa kita harus melakukannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, guru PAI kita tercinta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nazwa dan Mbak Mira, juga anak-anak hebat semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Bapak, sebenarnya apa arti berbagi dan sedekah itu? Nah, buat untuk Mbak Nazwa dan Mbak Mira, nah berbagi itu artinya membagi sebagian dari apa yang kita miliki dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, sedekah itu apa artinya? Sedekah itu artinya memberikan sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya apa? Jadi kita itu sedekah itu bukan uang saja, bisa berupa perbuatan baik, itu juga termasuk salah satu sedekah. Apakah ada Pak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah? Ada Mbak Mira, dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya apa? Nah, artinya itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi artinya satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, Mbak Mira melaksanakan hal satu kebaikan, misal menanam sebuah pohon rambutan, misal contoh. Nah, ketika ditanam terus sampai berbuah, nah berbuahnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu pahalanya akan mengalir terus kepada Mbak Mira, seperti itu. Baik itu apapun, baik itu nanti disodakohkan ke masjid atau bagaimana, kan ada di kampung-kampung itu biasanya sodakoh pohon kelapa. Jadi dia tanam pohon kelapa sampai tumbuh, nanti buah kelapanya itu nanti dijual atau dibagikan kepada masjid, dan itu nanti dari masjid itu terserah apa dijual kembali, nanti uangnya digunakan untuk kemaslahatan bersama, itu juga bisa. Kenapa sih sedekah di bulan Ramadan itu istimewa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliaulah lebih dermawan lagi pada saat Ramadan. Jadi Rasulullah itu walaupun hartanya nggak seberapa banyak, tapi beliau namanya sedekah itu luar biasa sekali. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, pesan Bapak untuk kalian semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jikalau suatu saat nanti punya harta, janganlah sampai kalau bahasanya itu pelit lah gitu. Kita tidak mau mengeluarkan harta kita kepada orang yang sangat membutuhkan. Mungkin ada orang miskin, misal kita di jalan ngelihat ada orang yang belum makan, mungkin kita bisa belikan roti atau belikan nasi, atau mungkin ada yang sekiranya membutuhkan, misal ada tetangganya yang lagi musibah butuh pakaian, atau yang ada satu tempat itu lagi kebanjiran, kita minta kita kasih bantuan baik berupa makanan, pakaian, apapun, atau tenaga pun juga bisa. Nggak harus kita harus ngasih uang berapa juta atau berapa M, itu nggak harus. Tenaga itu juga bisa. Kalau untuk anak-anak SD seperti kami, contoh sedekahnya apa saja Bapak? Nah, kita bisa contohnya
untuk berbagi bekal dengan teman. Misal ada temannya yang tidak membawa bekal, atau memang dalam sehari-hari temannya ini memang tidak bisa bawa bekal karena apa, nggak punya makanan. Nah, ketika kita punya makanan ya kita bagilah dengan teman-teman kita yang ada di sekitar. Berapa sih harganya kita untuk berbagi, itu suatu saat nanti itu akan kembali kepada kita semua. Nah, jadi kalian tuh di dunia ini kita itu menanam dulu hasil kebaikan kamu itu nanti akan dipanen nanti ketika di hari akhir, seperti itu. Terus yang kedua, menyisihkan uang jajan untuk kotak amal. Nah, di sekolah itu kan ada namanya infak Jumat kan. Nah, kita infakkan lah, misal sangunya 5.000, ya kita sodakokan seikhlas kita lah, misal 1.000 atau 500 atau 2.000, ya udah kita sedekahkan. Jangan sampai ketika kita sudah sedekah kita pamer. Nanti misal contoh ini ya Mbak Mira, bahasanya Mbak Mira hari ini sedekah 5 juta misal. Lah setelah sedekah ke tempat ini 5 juta, terus Mbak Mira posting di media sosial atau bilang ke teman-teman nih, bahwasanya aku loh habis sedekah atau habis infak ke tempat ini 5 juta gitu. Terus teman-temannya ada ya, weh hebat sekali Mbak Mira, seperti itu. Nah, itu tidak boleh, itu sama saja termasuk riya, jadi atau pamer, itu tidak boleh, sama saja sedekah kita itu tidak akan mendapatkan pahala, seperti itu ya. Jadi kalau bisa apapun kita ikhlas, jangan sampai dungkit-dungkit lagi sedekah kita ya. Terus yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Jangan sampai kita nunggu perintah dari orang tua. Misal orang tua lagi melakukan suatu pekerjaan, misal masak, sebagai seorang perempuan misal bantu apa yang bisa dibantu oleh ibunya, cuci piring atau membantu menyiapkan makanan dan lain-lainnya, seperti itu. Terus yang keempat, mengajari teman yang belum paham pelajaran. Bila mana ada teman yang belum paham, kita bantulah. Jangan sok melit ketika ditanya teman, "Mbak, ini bagaimana?" Lah, gak mau wis sana belajar kok sendiri. Nah, jangan punya sifat seperti itu. Dan yang terakhir ini, memberikan senyuman dan berkata baik. Jangan sampai kita dimanapun tempat gak ada senyumnya sama sekali, alias cemberut atau muka yang gak enak dilihat lah. Jangan sampai seperti itu ya. Terus sampai kita dicap orang yang tidak baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Walaupun senyum itu juga termasuk salah satu sedekah itu Mbak Nazwa dan Mbak Mira, seperti itu ya. Nah, untuk ini anak-anak hebat semuanya, yang baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jangan merasa sedekah itu harus menunggu kaya. Kalau kita menunggu kaya, kapan kita mau sedekah? Kalau seandainya misal Mbak Nazwa dan Mbak Mira belum ditakdirkan menjadi orang kaya, berarti seumur hidup nggak mau sedekah. Nah, jangan sampai harus menunggu kaya ya. Jadi justru dengan bersedekah itu, pahalanya kalian, rezekinya kalian itu akan semakin lancar, semakin melimpah, seperti itu. Kalau kita semakin melaksanakan sedekah, itu hati kita akan menjadi lebih tenang. Nah, Bapak sendiri pun juga merasakan seperti itu. Kalau kita sedekah dengan ikhlas, berapapun nominalnya, udah itu hati kita akan menjadi ikhlas, dan itu akan menjadi satu amal yang akan kalian panen suatu saat nanti ketika di hari kiamat, seperti itu. Masya Allah, ternyata berbagi dan sedekah itu luas sekali ya. Betul, ternyata senyum dan membantu teman juga termasuk sedekah. Yuk teman-teman, kita jadikan Ramadan ini penuh dengan berbagi. Karena anak hebat adalah anak yang peduli dan suka memberi. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.